Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat sholat. Yang pertama ada pengertian hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadap hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Di sini juga ada mengapa Allah mewajibkan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Rohman dan Maha Rohim, yang Maha Tahu akan segala apa yang di bumi, sehingga setiap apapun yang diperintah dan dilarang olehnya benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada setiap makhluk di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini. Bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surat Al-Maun ayat 4-5. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Di sini juga ada tujuan dan fungsi sholat. Agar tergolong orang-orang yang bertakwa, untuk mencegah timbulnya perbuatan keji dan munkar, agar bisa meraih keberuntungan yang besar yakni surga, agar terhindar dari neraka dengan segala kepedihannya, agar terhindar dari predikat kafir, agar segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada akhlak dalam sholat. Yang pertama gerakan berdiri, yang kedua gerakan takbir, yang ketiga gerakan bersedekap atau meletakkan tangan di dada, yang keempat ada gerakan ruku, yang kelima gerakan itidal, yang keenam gerakan sujud, yang ketujuh gerakan duduk di antara dua sujud, yang kedelapan gerakan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, yang kesembilan ada gerakan salam. Di sini juga terdapat hikmah sholat. Sebagian hikmah disyariatkannya sholat adalah bahwa sholat itu dapat membersihkan jiwa, dapat menyucikannya, dan menjadikan seorang hamba layak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berada dekat dengannya di surga. Bahkan sholat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar." Al-Ankabut ayat 45. Di sini juga terdapat makna spiritual sholat. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menenangkan jiwa harus dilakukan secara konstan dan dengan waktu yang teratur. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir ada ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Bentuk-bentuk ancaman tersebut diantaranya adalah azab neraka sakar dan azab kubur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Quran Surat Toha ayat 124. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila lainnya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.